Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah pegang bukunya semua ya. Jadi kita hari ini menelaah ini sebenarnya ngapain. Jadi ini sesuai dengan mata kuliahnya kita praktikum audit. Kemarin saya sudah jelaskan secara singkat itu ya. Kita ada buku 1, 3, buku 4. Nah, nanti kita tuh mau bekerjanya di buku 4 ini. Kita mengerjakannya gitu ya. Nah, cara mengerjakannya tuh mereka menyuruh didak. Jadi nggak ada panduannya gitu ya. Kita disuruh melihat di buku 3 untuk cara mengerjakan di buku 4. Jadi di buku 3 itu dia tuh sudah mengerjakan si auditornya. Kita tuh disuruh mengerjakan seperti sudah dilakukan oleh auditor sebelumnya di buku 3. Nah, intinya seperti itu ya. Nah, lalu akhirnya buku 1 sama buku 2 ini fungsinya apa? Buku 1 ini adalah segala macam penjelasan dan perintah kita suruh ngapain itu ada di buku 1. Buku 2 itu ada arsip permanen. Nah, arsip permanen ini itu beberapa yang berfaedah untuk kita itu ya. Cara alur-alurnya. Kita tuh sebenarnya suruh ngapain aja. Lalu informasi pemegang saham. Intinya informasi secara ini ya, secara profil itu ada di arsip. Jadi ada di buku 2. Jadi kalau buku 2 itu isinya kayak struktur organisasi perusahaan itu siapa, direkturnya siapa, pemegang sahamnya siapa, nama-namanya itu ada di buku 2. Jadi kalau buku 2 kita buka banyak ya ini ya bukunya yang dibuka. Jadi buku itu ada dewan komisaris, direktur utama, direktur kawan-kawan. Dari semuanya ini nanti yang bersama dengan kita adalah si direktur akuntansi. Ini ya, Betty. Seringkali kita jumpai kalau dapatkan informasi dari Ibu atau Nyonya Betty. Nah, Nyonya Betty yang bekerja sama dengan kita itu adalah direktur akuntansinya PT Sinar Mataram. Jadi kita akan mengaudit PT Sinar Mataram. Tahun berapa? Tahun 94 dan 95. Di tahun 95. Kita time traveler ya, balik ke tahun 95. Nah, selain ada struktur organisasi, di buku kedua kita ada informasi cowanya dia, kode rekeningnya dia. 1 apa, 102 apa ya, pada normalnya cowa lah ya. Itu dijelaskan. Jadi dari akun-akun ini kita bisa menyimpulkan ya, misalnya kita tahu piutangnya si PT Sinar Mataram itu kebanyakan adalah untuk beban-beban seperti asuransi, sewa yang dibayar di muka. Terus pendapatannya dia, pendapatannya dia itu ada pendapatan iklan dan pendapatan bioskop. Buku 2. Buku 2 halaman 5. Itu ada penghasilan ya di sini bahasanya, penghasilan iklan umum. Lalu ada kenapa? Dapat sudah seperti itu. Ya emang seperti itu kok. Punya saya juga iya. Ya nggak apa-apa. Ikhlas saja. Itu cuma kita buka hari ini paling. Selanjutnya paling mbok tinggal di rumah. Jadi penghasilannya PT Sinar Mataram itu penghasilan iklan dan penghasilan iklan mini, penghasilan iklan bioskop, lalu ada penjualan surat kabar. Nah ini, jadi dia itu alhamdulillahnya ini ya lebih bergerak di bidang jasa. Nah, kita jadi sebagai auditornya nggak pusing-pusing banget lah kalau jasa itu. Nah, kemudian honorarium dan kawan-kawan ya, lalu ada juga prosedur pengendalian intern.
Kalau kita sebagai auditor, salah satunya adalah memeriksa apakah di checklist itu ya, kita memeriksa apakah perusahaan tersebut punya pengendalian internal gitu. Internal kontrolnya bagaimana. Nah, ini contohnya adalah internal control yang dimiliki oleh PT Sinar Mataram. Ternyata dia punya. Jadi pembelian dan pengeluaran kas jelaskan. Permintaan pembelian dapat diajukan oleh Andrio Darmadi, Wim Hartono, Johansyah, dan Ali Wahyudi. Nah, berarti kalau PT Sinar Mataram ini mau melakukan pembelian, itu harus di ACC oleh orang-orang ini gitu ya. Jadi tidak sembarang orang bisa mengajukan pembelian. Lalu ada juga keterangan pembelian barang yang bernilai di atas 200.000 harus mendapat persetujuan dari Tuan Andriono Darmadi. Jadi ada pengendalian-pengendaliannya ya. Jadi nggak serta-merta semua bagian akuntansi atau keuangan tuh bisa mengeluarkan uang untuk keperluan perusahaan. Harus ada ACC dulu. Andriono Darmadi ini siapa? Dia itu direktur utamanya. Jadi dari pengendalian internal ini kita bisa lihat ya alur kas masuk kas keluarnya itu harus bagaimana. Lalu alur untuk melakukan pembelian itu bagaimana. Di sini ada tulisannya. Permintaan ditujukan kepada Nyonya Betty Hanafia. Nyonya Betty ini adalah bagian akuntannya ya. Nah, di sini untuk mengenal alur dari PT Sinar Mataram, teman-teman bisa baca ini ya. Nih. Jadi alurnya tuh nggak simple ya, alurnya lumayan ribet. Harus ACC sana, ACC sini ya. Kemudian nanti buatkan ceknya ada double. Lalu gajinya setiap tanggal berapa? Gajinya setiap tanggal 15. Apa saja unsur gajinya di situ juga dijelaskan. Lalu ada juga harga iklan. Itu di situ. Jadi per mili ya iklannya ini. Ada iklan bioskop, ada iklan koran. Kemudian ada juga flowchart pengawasan internal. Di halaman 12. Nah, itu ada flowchartnya. Dari sini kita bisa melihat ya misalnya penjualan iklan itu bisa diterima by telepon atau langsung di perusahaan. Nanti diterimanya oleh siapa ya? SOP-nya ini Nyonya Susanti atau Bobby. Lalu nanti masuk ke copy iklan. Nanti iklan mini dicetak. Bagian pencetakannya siapa? Kontrol siapa? Jadi ini sudah sesuai dengan alurnya masing-masing ya. Lalu di halaman 15 itu adalah program pemeriksaan. Yang kita lakukan adalah alurnya sama seperti yang di halaman 15. Jadi program pemeriksaan. Secara umum kita sebagai auditor harus mempelajari kertas kerja dari tahun lalu. Kertas kerja tahun lalu itu kertas kerja tahun 94. Nah, jadi kita harus pelajari dulu punyanya 94. Kemudian kita juga mempelajari pengendalian internal, prosedurnya bagaimana. Intinya kita suruh belajar lah ya. Nah, setelah itu baru kita mulainya dari mana? Mulainya dari ini, kas di bank, kas kecil, jadi kas setara kas dulu, nanti kita setelah sudah mengerjakan pemeriksaan yang kas, kita beralih ke piutang, kemudian cadangan kerugian piutang, setelah itu nanti kita geser ke persediaan, kemudian ke biaya yang menggunakan uang muka atau biaya dibayar di muka. Lalu kita juga cek bagian investasinya. Setelah itu baru kita masuk ke aktiva tetap, hutang, dan juga modal saham serta penghasilan dan biaya-biaya. Jadi urutannya itu bagaimana auditor bekerja, memeriksanya itu sesuai dengan likuiditas aset. Jadi yang diperiksa pertama kali itu yang paling liquid dulu. Dari kas ya, urut apa COA ya, urut COA dari atas sampai ke bawah. Begitu. Jadi biasanya kalau auditor biasanya kan butuh waktu semingguan lah ya. Jadi kalau prakteknya, jadi biasanya itu mereka akan minta dulu file-file yang bisa dikirim secara online.
Nanti kita kirim, misalnya file-file rekening koran, file-file rekapan kita di Excel itu kita kirim dulu. Mereka akan mencari dulu ya, bukan mencari, mencocokkan secara vertikal dan diagonal, mencari apakah ada kesalahan. Baru nanti kalau misalnya ada kesalahan, harus ada hal yang dikonfirmasi, dia akan konfirmasi ketika si auditor itu langsung datang ke perusahaan yang diaudit. Nah, seperti itu. Jadi sama alurnya kayak yang di buku 2. Nah, kita sekarang mulai bisa beralih ke buku 1. Nah, ini jadi tugas kita tuh ada di buku 1. Nah, teman-teman bisa membaca dari halaman 5. Ya tidak perlu kaget ya kalau bukunya ringkih, ya bukunya memang ringkih kok. Gampang protol soalnya ya. Nah, di halaman 5 itu ada uraian masalah. Jadi kasus auditing ini dibagi atas 4 bagian. Bagian 1 adalah uraian masalah, bagian 2 adalah arsip permanen, bagian 3 itu kertas kerja 94, bagian 4 adalah kertas kerja 95 gitu ya. Jadi dibagi 4 ini. Nah, tugas kita sebagai auditor itu yang pertama adalah memulai pemeriksaan, mulai dari kas di bank, kemudian setelah kas di bank piutang, setelah itu persediaan, urut sampai nanti dengan operasi dan akhirnya menyelesaikan pemeriksaan. Nah, untuk mengetahui kita ini siapa, kita bisa lihat di halaman 6. Nah, ini ada tulisannya ya, tugas-tugas pendahuluan. Jadi di situ ada keterangan kantor akuntan Sidarus & Co, atau kalau di Indonesia gampangannya Sidarus dan rekan gitu ya. Kalau kantor akuntan itu pasti siapa dan rekan. Jadi Sidarus dan rekan telah ditunjuk kembali sebagai pemeriksa oleh PT Sinar Mataram untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 95. Jadi kita ini adalah auditor untuk tahun 95. PT Sinar Mataram itu adalah PT yang menerbitkan surat kabar Aneka Warta, yaitu surat kabar harian di kota Yogyakarta. Surat kabar ini terbit 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Minggunya libur ya. Nah, kemudian dalam kasus ini dianggap bahwa saudara adalah seorang akuntan senior dari staf kantor akuntan Sidarus dan rekan, mendapat tugas untuk melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan PT Sinar Mataram tahun buku 95. Pemeriksaan ini merupakan penugasan yang pertama kali bagi saudara. Jadi ini PT Sinar Mataram mengalami rotasi auditor ya. Jadi KAP-nya sama, tapi auditor senior atau yang bertanda tangan itu berubah dari orang lain menjadi kita. Ya. Nah, ini dalam kasus ini dianggap bahwa saudara dan kawan-kawan pemeriksaan ini masih pertama, mengingat perusahaan yang akan diperiksa ini merupakan perusahaan kecil, maka tidak diperlukan asisten. Jadi kalian single fighter ya, satu orang memeriksa satu PT. Di situ ada keterangan Sidarus adalah merupakan partner in charge dalam pemeriksaan ini. Dianggap bahwa dia telah mendiskusikan tugas ini dengan saudara dan saudara telah mempelajari kertas-kertas kerja serta laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 94 itu tadi ya. Saudara juga sudah diperkenalkan dengan personil-personil perusahaan klien. Siapa saja ya, salah satunya adalah Nyonya Betty Hanafia karena dia adalah direktur akuntansinya. Saudara juga telah bersiap-siap mengadakan observasi atas persediaan dan memeriksa surat-surat berharga yang disimpan pada safety deposit box di Bank Bina Indonesia. Jadi walaupun ini perusahaan kecil, dia untuk surat-surat berharga itu nggak nyimpen di perusahaan, nyimpennya itu di safety deposit box di Bank Bina Indonesia. Jadi perbankan itu ya Bank BCA, BNI, BRI, dia itu punya jasa untuk menyewakan safety deposit box. Itu untuk perusahaan-perusahaan kalau mau menyimpan barang secara aman. Takutnya kalau di perusahaan nanti takut dibobol, takut hilang, takut kena banjir. Nah, biasanya mereka akhirnya menaruh itu di boxnya bank. Jadi kayak sebagai nasabah itu biasanya bisa. Jadi kayak surat berharga, terus misalnya surat berharga itu termasuk deposito, terus saham,
obligasi, emas, dan kawan-kawan itu biasanya ada yang ditaruhkan di boxnya di bank. Nah, banknya PT Sinar Mataram ini namanya Bank Bina Indonesia. Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember tahun 95, saudara telah mengadakan observasi atas persediaan kertas koran. Jadi tanggal 30 Desember itu kita sudah melakukan observasi untuk persediaan. Daftar yang kita buat sebagai bukti telah dilaksanakannya pekerjaan ini diarsipkan dalam kertas kerja tahun 95 dalam daftar C2 dan E2. Jadi kalau dibuka kertas kerja di situ di pojok atas itu sudah dikasih nama A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3. Itu maksudnya adalah coding. Jadi kita harus mengerjakan sebelah mana itu ada tandanya. Nah, untuk persediaan observasi ini itu tuh kita nyatetnya di C2 dan E2. C2 itu ya observasi persediaan. Jadi udah ada catatannya di sini. Kita cek persediaannya, kertas putihnya jumlahnya berapa. Nah, itu ada di situ. Dan E2. E2 juga isinya pemeriksaan surat berharga. Jadi kita cek si PT Sinar Mataram ini punya surat berharga apa aja. Buku 4 ya kalau kita. Pokoknya kalau yang kita kerjakan berarti buku 4 tahun 95 itu. Nah. Jadi tanggal 30 Desember kita udah ancang-ancang gitu ya, udah ancang-ancang untuk melakukan observasi di persediaan, entah itu persediaan barangnya dia dan juga persediaan investasinya dia, surat berharga. Lalu setelah itu tanggal 4 Januarinya, berarti 1 minggu setelahnya, saudara datang lagi ke kantor klien dengan bantuan Nyonya Betty Hanafia. Saudara menyiapkan dan mengirimkan surat-surat kepada pihak ketiga. Jadi auditor itu untuk memeriksa auditi atau kantor yang diaudit itu, dia itu harus cross check istilahnya. Misalnya di kantor PT Sinar Mataram ini catatannya kas di bank sebesar 10 juta. Itu auditor harus cross check. Bagaimana cara cross checknya? Cara cross checknya adalah kita mengirimkan surat ke bank. Apakah benar per tanggal sekian saldo dari PT ini sebesar sekian. Kalau benar berarti confirm. Kalau salah berarti jadi temuan audit. Kayak gitu ya. Selain bank apa saja? Banyak ya. Klien bisa. Jadi kalau misalnya kita punya catatan piutang klien A sebesar 10 juta. Jadi anggapannya kita sudah tayangkan iklannya tapi dia belum bayar ya. Kita mencatat ya, piutang klien A 10 juta. Nah, auditor lihat itu, ngecek, kita kirimkan surat ke si klien A. Apakah benar klien A masih punya uang sebesar 10 juta yang harus dibayarkan kepada PT Sinar Mataram. Nah, kalau memang benar berarti confirm ya. Oke. Piutang 10 juta ini memang belum dibayarkan. Tapi ternyata kalau sananya bales, oh enggak, saya sudah bayar ini saya sudah lunasi 10 juta. Itu akan menjadi temuan juga. Karena loh ini sudah lunas, kenapa masih dicatat sebagai piutang? Kayak gitu ya, cara cross checknya auditor. Jadi auditor itu ketika datang langsung minta dibuatkan surat ke bagian akuntan untuk cross check ke pihak ketiga itu mulai dari bank, vendor, klien. Jadi semua yang berhubungan dengan saldo kas di bank, piutang, hutang itu kita harus cross check. Nah, jadi ini tanggal 4 kita datang ke Sinar Mataram lalu kita minta dibuatkan surat-surat ini dan mengirimkan ya. Setelah tanggal 4 saudara sibuk melakukan tugas pada klien-klien lain. Jadi teman-teman ini selain mengaudit PT Sinar Mataram juga mengaudit perusahaan lain. Nah, jadi setelah ngirim surat kan nunggu suratnya dibales ya. Biasanya 1 minggu sampai 2 minggu. Nah, itu teman-teman ya nggak berdiam diri ya. Teman-teman kerjakan kerjaan teman-teman yang lainnya sehingga sejak tanggal 4 Januari itu teman-teman sudah nggak bersinggungan dengan si PT Sinar Mataram lagi. Selain itu, ketika kita sedang sibuk dengan PT lain, Nyonya Betty itu
sudah mulai progres untuk menyelesaikan pencatatan transaksi tahun 95. Kan istilahnya kita ke sana masih Januari awal ya, pasti pencatatan Desember belum selesai. Nah, si Nyonya Betty itu menyelesaikan supaya bisa kita periksa semua mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Ini jurnal penutup sengaja belum dikerjakan, menunggu selesainya pemeriksaan saudara. Jadi sengaja mereka tidak menutup. Jadi kalau perusahaan itu diaudit, biasanya itu nggak mengerjakan jurnal penutup dulu, nunggu sampai auditnya selesai, nanti ada penyesuaian-penyesuaian, baru perusahaan bikin jurnal penutup. Tujuannya apa? Nanti supaya laporan keuangannya yang di-upload di BEI atau IDX itu yang benar-benar sudah clear setelah diaudit. Jadi auditnya clear dulu, buat jurnal penutup, baru nanti jadi laporan keuangan setelah diaudit. Nah, itu di-upload di IDX atau di BEI. Nah, itu nanti yang akan tampil ke masyarakat atau calon-calon pemegang saham, calon-calon ini ya, stakeholder. Nah, terus setelah itu di kantor akuntan Sidarus dan rekan, saudara telah menerima jawaban atas surat-surat. Sekarang ini tanggal 18 Januari. Jadi tanggal 18 Januari teman-teman akhirnya sudah mengumpulkan surat-surat yang sudah kita kirim. Tadi sudah ada balasan. Nah, itu tanggal 18 Januari. Berarti sekitar 2 minggu setelah kita mengirimkan surat. Oleh karena itu, karena sudah dapat suratnya, halaman 7 buku pertama ya. Karena sudah dapat suratnya, akhirnya kita udah siap tempur. Ya, udah dapat suratnya, sudah dapat konfirmasi, lalu si PT Sinar Mataram, si Nyonya Betty udah selesai mengerjakan sampai Desember, itulah saatnya kita untuk datang ke PT Sinar Mataram untuk melakukan pemeriksaan. Nah, untuk itu saudara membawa kertas kerja tahun yang lalu, 94, arsip permanen, buku 2, dan jawaban atas surat-surat tersebut, dan melakukan proses pemeriksaan. Nah, ini tugas pendahuluan. Agar ingatan saudara tentang PT Sinar Mataram beserta segala seluk-beluk operasinya menjadi segar kembali, baca dan pelajarilah data yang tercantum dalam arsip permanen buku 2 yang menyangkut sejarah dan latar belakang perusahaan. Tadi kita sudah baca sekilas ya. Kemudian perhatikan saling hubungan antara berbagai kertas kerja dalam kertas kerja tahun 94, yaitu pertama antara laporan keuangan dengan working trial balance, dan kedua antara working trial balance dengan lampiran-lampiran kertas kerja yang bersangkutan. Itu maksudnya adalah buku 3, yaitu kertas kerja tahun 94. Nah, perhatikan juga cara memberi cross index, yaitu memberi kode penunjuk antara angka-angka dalam suatu ikhtisar dengan angka-angka dalam daftar perincian mendetail. Sebagai contoh, suatu rekening dalam working trial balance diberi cross index sehingga bisa ditelusuri ke dalam daftar pendukungnya untuk mengetahui komposisinya secara terperinci serta prosedur pemeriksaan apa yang telah dilakukan. Sistem pemberian cross index ini harus diikuti secara seksama tugas demi tugas selama saudara melakukan pemeriksaan pada tahun yang diperiksa. Maksudnya adalah, kita sambil buka dikit yang buku 3 ya. Kita paling gampang ya buka halaman yang A1 itu aja lah, yang pertama. Rekonsiliasi bank ini ya contohnya. Yang ini aja. Rekonsiliasi bank. Buku 3 halaman A-1. Buku 3A-1 ya. Di buku 3 ya, masih buku 3 ya. Ini jadi buku 3 itu kerjaan auditor sebelumnya, sebelum kita. Kan dia sudah selesai mengerjakan. Nah, kita tuh intinya disuruh melihat buku 3 ini, lihat cara auditor yang lama bekerja, lalu kita praktekkan di tahun 95 atau di buku 4. Nah, ini kalau kita lihat di buku 3 halaman A-1 itu selain ada angka-angka, kalau angka-angka kan laporannya ya, selain ada angka-angka di situ tuh ada kayak semacam simbol-simbol. Di sebelahnya tuh ada simbol-simbol ya, ada simbol, ada centang, ada C, ada cross, ada apa ini, kayak ada angka 2 di bahasa Arab ya, pokoknya macam-macam ya.
lambangnya itu di sini. Suka-suka auditornya lah dia mau kayak gimana ngasih lambangnya, itu tidak pakem gitu. Nah ini coret-coretan ini itu maksudnya adalah cross index tadi. Jadi maksudnya setiap kita itu selesai bekerja harus ada napak tilasnya, harus ada jejaknya, harus ada tandanya. Nah tandanya itu biasanya kan kalau kita mengerjakan mencocokkan bikin laporan keuangan gitu ya, ini udah balance apa belum, kita centang-centang gitu. Nah kalau dicentang semua kan nanti kita bingung ya, ini maksudnya apa, maksudnya apa. Nah sehingga kalau auditor itu cara bekerjanya memberikan cross index dengan artian yang berbeda-beda. Ya contohnya misal di sebelahnya 79.506.100 itu ada C, ya C. Nah C itu artinya di bawah sendiri ada tulisannya ya. C itu artinya telah dikonfirmasi dengan bank. Ya, di bawah sendiri kan ada kan kejelasannya C, telah dikonfirmasi dengan bank. C itu berarti artinya kita sudah mengkonfirmasi dengan bank. Maksudnya gimana? Di belakangnya itu ada surat konfirmasi. Jadi ini adalah yang kita kirim ke bank. Nah, ini sudah dikonfirmasi dengan bank. A2 ini ya. Kita tuh bikin surat dengan hormat sehubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan tahunan, mohon formulir konfirmasi ini diisi dan dikirimkan langsung kepada kantor akuntan. Lalu dia mengirimkan saldo rekening giro PT Sinar Mataram per 31 Desember tahun 94 jumlahnya 79.506.100. Nah, di A1 saldonya 79.506.100 sama ya. Sama kan nilainya? Nah, kalau sama berarti yang di A2 ini kita kasih A garing 1 tandanya saldo ini sudah kita input, sudah terinput di A garing 1. Lalu C ini artinya adalah terkonfirmasi kalau angkanya sama. Ya. Nggak geser, berarti terkonfirmasi. Oke, nggak ada temuan. Itu artinya dari C. Lalu ada juga cross index silang. Jadi sebelahnya setoran dalam perjalanan itu ada silang 2.324. Nah, silang itu artinya adalah di bawahnya ini ya, telah ditelusuri ke buku jurnal penerimaan kas tanggal 31 Desember tahun 95. Jadi dia sudah mengkonfirmasi mentelusuri ke jurnal lain. Nah, itu dia kasih tanda silang. Lalu di bawahnya sebelahnya 240 itu dia kasih tanda seperti apa ya itu ya tandanya? Kayak dua dalam bahasa Arab ya. Itu kemudian dia coret artinya telah diperiksa memo debit. Jadi setiap lambang itu ada artinya gitu. Dituliskan sama dia. Contohnya kayak cek-cek ini ya, ini kan dicocokkan dengan daftar ceknya mereka. Nah itu dikasih kayak gelombang atau N itu ya, artinya itu sudah sesuai gitu dengan cek-cek yang masih beredar sesuai dengan daftar cek yang ada. Lalu ada juga T. T ini paling sering dipakai oleh auditor karena T itu artinya total. Maksudnya jumlah ini loh yang dijumlah ini kan secara manual ya, ini kan kertas kerja manual. Otomatis tidak lepas dari kesalahan manusia. Ya, nah sehingga auditor itu juga pasti akan menghitung ulang, bener nggak jumlahnya, gitu. Kalau sudah bener, biasanya dia kasih T, maksudnya artinya totalnya sudah betul secara vertikal. Jadi total secara vertikal sudah betul, kasih lambang T. Kemudian di bawahnya T itu ada tulisan T garing B strip 1 gini ya. Ini maksudnya totalnya ini diposting ke B strip 1. Jadi B strip 1 itu di depannya. Ya ini B. Total dari B strip 1. Totalnya sudah diposting ya ke sini. 68, 5, 65, 100. Seperti itu. Pusing? Pusing. Iya, memang jadi auditor itu tidak gampang. Pusing, ya. Kemudian selain si auditor itu harus
Sebenarnya kerjaannya auditor itu apa sih? Kerjaan auditor itu kan memastikan kembali ya, bukan mengerjakan laporan keuangan ya, tapi memastikan benar nggak sih laporan keuangannya perusahaan itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, PSAK misalnya, atau memastikan kembali apakah laporan keuangan yang dibuat sama perusahaan itu sudah terhindar dari kesalahan pencatatan. Kan seperti itu ya. Oleh karena itu, auditor itu yang diterbitkan bukan laporan keuangan, tapi opini. Jadi auditor tuh outputnya apa gitu. Kalau akuntan outputnya apa? Laporan keuangan. Kalau auditor itu outputnya apa? Auditor itu outputnya adalah opini. Opini ada berapa? Belum ya? Belum dapat pelajarannya ya? Jadi opininya auditor itu ada 1, wajar tanpa pengecualian. 2, wajar dengan catatan. 3, tidak wajar. 4, tidak beropini. Jadi kalau buka laporan keuangan yang ada di BEI itu ya, nanti kalau ngerjakan tugas akhir terus pakai data laporan keuangan, di situ ada laporannya auditor, isinya tuh cuma menjelaskan, oh laporan keuangan perusahaan ini wajar tanpa pengecualian. Oh kalau ada temuan dan temuannya itu krusial, bisa pakai wajar dengan catatan atau tidak wajar. Nah, kalau udah abu-abu terus kebiasaannya sih hubungan antara auditor dan juga hubungan dengan perusahaan itu tidak baik, terjadi konflik, biasanya auditornya tidak mau beropini gitu. Makanya ada orang yang ngomong di perusahaan itu atasnya raja masih ada auditor ya, karena perusahaan itu pasti kalau ada auditor datang, mereka tuh akan memperlakukan auditor itu seperti raja pokoknya. Kamu mau apa? Kalau di Ponorogo itu ya, kalau auditor datang ke Ponorogo paling minim ngajak makan di Ngebel ya kan, setiap hari makannya di resto kayak gitu. Kalau auditor, biaya entertain auditor tuh gede banget. Karena apa? Karena ya itu ini ya, bargainingnya, tawar menawar itu di situ. Selain berhubungan secara ini apa namanya pekerjaan, perusahaan itu juga kayak membangun koneksi juga dengan auditor. Itu memang praktek lapangannya seperti itu. Kenapa? Karena ya supaya kalau misalnya ada tidak wajar atau hal-hal lainnya yang menurut auditor itu menyimpang dari kaidah, auditornya bisa kasih tahu ke si perusahaan dan nanti akhirnya direvisi gitu ya. Jadi kerjaannya auditor itu bukan membuatkan laporan keuangan, bukan untuk mencek satu persatu semuanya, enggak, tetapi memastikan yang sudah dikerjakan itu sudah sesuai atau enggak, dan itu biasanya sampling. Ini yang enggak sampling, jadi kayak kas ini kan enggak mungkin sampling ya, tapi kalau untuk melihat kayak data invoice, data penjualan itu sampling biasanya. Ayo buka nomor 10 misalnya, nomor 101, ya itu sebunyi-bunyinya auditor aja. Nah kok dilalah ternyata yang disebutkan itu ternyata mengalami temuan atau tidak sesuai, ya itu jadi temuan. Baru kalau ada temuan akhirnya melakukan pemeriksaan secara keseluruhan, seperti itu. Nah, supaya nggak bingung, kita coba kerjakan dulu ya, mencicil lah ya, mencicil. Jadi nanti kalau tugas kita kan mengerjakan ini ya, buku yang 4. Cara mengerjakannya memang harus lihat buku 3, sehingga pasti nanti dibuka barengan untuk melihat cara mengerjakannya bagaimana. Tapi tugas-tugas kita lihatnya itu di buku 1. Jadi bukunya ada, ini ya, buku yang akan sering kita pakai itu adalah buku 1, buku 3, buku 4. Buku 2 ya namanya juga arsip ya, jadi dia akan terarsipkan. Tapi tetap di bawah, in case kalau kita disuruh membuka ini. Jadi kita tuh suruh ngapain aja, tugasnya kita itu ada di buku 1. Nah, misalnya contoh, ya.
Nanti kalau misalnya di tengah-tengah hilang arah, bingung, nah bukalah buku 1 halaman 7, 8, 9 ini untuk mengingatkan kita tuh suruh ngapain toh sebenarnya. Nah, itu ada di sini. Lalu tugas detail kita per akun itu ada mulai halaman 10. Jadi kita buka halaman 10 bareng-bareng. Kita buka dulu halaman 10 bareng-bareng. Halaman 10 buku 1. Nggak apa-apa, pusing nggak apa-apa, kan kalian pusingnya bersama-sama. Saya juga pusing soalnya baca ini. Kita pusingnya bareng-bareng. Oke. Ini. Karena nanti pada prakteknya di lapangan ya, auditor A dan auditor B itu bisa jadi opini dan pendekatannya berbeda. Ya memang namanya akuntansi itu kan apa ya? Serba justifikasinya kita ya. Nah, kita buka halaman 10, tugas nomor 1. Nah, kita kerjakan tugas nomor 1 dulu. Makanya ini kalau dipadatkan jadi 1 minggu 2 kali, kayaknya antara selesai dan tidak selesai kertas kerjanya. Karena kan banyak ya. Nah, ini tugas nomor 1. Kas di bank pada akhir tahun. Ini kita harus menelaah kata-katanya banget lah istilahnya ya. Jadi PT Sinar Mataram membuka 2 rekening bank. Jadi PT Sinar Mataram punya rekening 2. Rekening di Bank Bina Indonesia adalah rekening yang bersifat umum, digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi ada 2, yang satu di Bank Bina Indonesia, itu rekeningnya umum, ya ada penerimaan, ada pengeluaran. Kemudian ada rekening kedua di bank yang berbeda, namanya Bank Nasional. Jadi satunya di Bank Bina, satunya di Bank Nasional. Yang di Bank Nasional itu bukan rekening aktif, cuma digunakan untuk transfer dari atau ke rekening Bina Indonesia. Jadi dia itu istilahnya kayak untuk menampung uang kita ya. Jadi kalau misalnya nanti di di Bank Bina ini saldonya udah tipis, baru nanti dari Bank Indonesia kita buat transfer ke Bank Bina. Jadi dia nggak aktif, ya nggak aktif. Yang pakai cuma kita. Jadi dari kita untuk kita, keperluan internal kita. Jadi kalau untuk ke pelanggan yang dipakai bukan bank yang nasional, tapi Bank Bina. Tiap-tiap akhir bulan Nyonya Betty menyusun rekonsiliasi bank. Udah pasti, namanya juga akuntan ya. Untuk ini dia meminta laporan bank dan data untuk clearing langsung dari bank. Laporan bank dan data clearing yang bersangkutan dan rekonsiliasi bank disimpan dalam arsipnya. Atas permintaan saudara Nyonya Betty telah membuat kopi dari rekonsiliasi bank per 31 Desember 95. Rekonsiliasi ini saudara arsipkan dalam kertas kerja tahun 95 dengan nomor indeks A1 dan A3. Jadi A1 tadi rekonsiliasi bank ya, dan A3. Konfirmasi ke bank juga telah saudara kirimkan. Nah, dan sudah dibalas juga. Itu semua ada di buku 4. Jadi setiap dibaliknya rekonsiliasi bank itu ada surat konfirmasi di situ ya. Jawaban atas konfirmasinya itu yaitu A2 dan A4. Dengan persetujuan klien pada tanggal 4 Januari telah mengirimkan ke bank surat permintaan cut-off untuk periode 1 sampai 12 Januari. Jawaban berupa cut-off laporan bank telah saudara terima seperti tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2. Berarti lampiran 1 ini, lampiran 2-nya ya baliknya, lampiran 2. Kemudian buku kas klien tersedia untuk saudara periksa. Bagian dari buku ini yang dapat perlu saudara periksa terdapat pada lampiran 3 dan lampiran 4 ya, berarti baliknya lampiran 3, lampiran 4 itu ya. Nah, tugas mahasiswa. Tujuan dari pemeriksaan kas di bank pada akhir tahun adalah agar akuntan mendapatkan keyakinan tentang kewajaran saldo akhir rekening kas di bank. Ya. Kenapa kok harus dikonfirmasi? Masih ingat materi rekonsiliasi bank ya? Ingat nggak? Ingat lupa kayaknya ya. Harus ingat.
Kenapa kok ada rekonsiliasi bank? Karena takutnya yang dicatat sama kita tidak sama dengan yang dicatat oleh bank. Karena ada macam-macam, contohnya kayak deposit in transit, terus setoran dalam perjalanan. Nah, yang gitu-gitu loh. Itu setiap akhir bulan aja sering terjadi karena bank itu kan masa kerjanya ini ya, apa namanya? Sabtu Minggu clearing itu libur. Terus pergantian bulan itu juga clearingnya kan butuh proses ya. Apalagi pergantian tahun. Kenapa tanggal 1 Januari itu? Karena tanggal merah. Sehingga biasanya kalau kita wis buru-buru setoran di akhir tahun, kadang masuknya nggak di Desembernya, masuknya akhirnya di Januari. Akhirnya kan terjadi ketidaksamaan. Nah, itu tugasnya si rekonsiliasi bank. Nah, auditor itu tugasnya salah satunya untuk memastikan itu. Takutnya sama si PT ini udah dicatat sebagai kas di bank, padahal dia masih bersifat setoran dalam perjalanan, masuknya di Januari. Berarti apakah harus tampil di laporan keuangan per 31 Desember 94? Maaf, 95 kan enggak ya, karena masuknya di Januari 96. Nah, itu. Jadi tugasnya itu kita. Untuk mencapai tujuan ini, akuntan harus mengarahkan pemeriksaan pada usaha untuk mendapatkan bukti yang pertama, bahwa kas di bank benar-benar ada. Caranya gimana? Tadi surat konfirmasi ya. Benar-benar ada nggak saldonya? Oke, ada. Yang kedua, memeriksa bahwa cut off atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas telah dilakukan dengan tepat. Maksudnya seperti yang tadi saya ceritakan tadi ya. Cut off-nya itu benar apa enggak? Kita nganggapnya tanggal 30 Desember itu udah setor di bank, ya udah itu masuknya ke tahun 95. Padahal di bank masuknya Januari tahun 96. Nah, itu kan cut off-nya nggak tepat, sudah beda antara bank dan kita. Itu yang harus direkonsiliasi. Caranya gimana? Nah, pelajarilah kertas kerja A1 sampai dengan A5 di tahun lalu. Berarti di buku 3. Kita cek A1 sampai dengan A5-nya. Ya, berarti kan cara dia mengerjakan seperti itu ya. Banyak ini yang dibukanya. 2. Pelajarilah program pemeriksaan kas dalam arsip permanen. Arsip permanen dibuka. Pusing ini, memang kayak gini. Nah, jadi program pemeriksaan kas. Nah, caranya ini di yang 15 ini ya. Caranya berarti yang kas kan berarti yang ini. Nih. Minta buatlah rekonsiliasi, saldo per buku ke neraca saldo. Saldo ini ada runtutannya yang harus kita lakukan itu bagaimana. Iya. Nih, 2. Gunakan formulir konfirmasi bank yang standar dalam melakukan konversi bank. 3. Mintalah cut off laporan bank kira-kira 2 minggu setelah akhir tahun buku diperiksa untuk melihat tadi ya masuknya kemana si setoran dalam perjalanan. 4. Dari cut off laporan bank tersebut di atas, periksalah pos-pos yang direkonsiliasi. Bandingkan cek yang telah dibayar dengan cek yang masih beredar. Telusur setoran dalam perjalanan ke setoran yang ada pada laporan bank. Telusur kesalahan catatan bank ke cut off laporan bank. 5. Dengan menggunakan cut off laporan bank, periksalah kewajaran transaksi penarikan cek dan setoran-setorannya. 6. Periksa semua debit memo dan kredit memo di bank. Ya. Ingat kalau ada debit memo berarti kita harus bikin jurnal penyesuaian. Ya. Kemudian buatlah daftar transfer bank untuk 3-5 hari sebelum dan sesudah akhir tahun untuk menentukan kesalahan-kesalahan yang timbul dalam cut off. 8. Hitunglah dana kas kecil di hadapan petugas klien. Buat daftar kas, cek-cek, dan voucher-voucher pengeluaran kas kecil dan bandingkan jumlah kas kecil dengan saldo dalam neraca saldo. Ini tugasnya auditor. Karena kita praktekkan. Kita suruh cek A1 sampai A5. Ya udah, kita cek A1 sampai A5. Buku 4, yang kita kerjakan buku 4. Pokoknya jangan pusing. Kalau ada apa-apa,
bukalah buku 1 dan buku arsip ya. Pokoknya apa yang kita kerjakan tuh ya apa yang sudah tertulis di sini. Nggak pusing kan? Ya buku 1 kita suruh pelajarilah A1 sampai dengan A5 ya wes, buka A1 sampai dengan A5. Kita suruh mempelajari toh. Ini buku 3 maksudnya ya, buku 3. Kita kan suruh mempelajari buku 3 A1 sampai A5. Ya udah kita buka. Kita lihat, kita pelajari. Nah, buat A5. Iya. Jadi di buku 3 A1 sampai A5 kita udah pelajari, oh caranya seperti itu gitu ya. Ini dapatnya dari ini dapatnya dari itu. Tahu caranya kalau C itu konfirmasi, X itu berarti apa tadi? Telah ditelusuri. Nah, cara mainnya seperti itu, oke. Setelah itu selesaikanlah kertas kerja A1 sampai A5 yang di tahun 95. Sekarang giliran kita buka A1 sampai A5 di 95. Nah. Oke, kita buka A1 dulu. Ini saya kasih contoh, sisanya ya dikerjakan sendiri ya. Ini kalau saya ikut ngerjain semuanya, kerja kelompok kita. Nih, A1 di buku 4 dibuka. Kita kan suruh mengerjakan ini kan, kata si buku 1 tadi. Ini kita udah bekerja sebagai auditor. Kita harus bekerja sesuai dengan arahan buku 1 tadi ya. Di situ sudah ada rekonsiliasi bank. Nah, kalau kita lihat buku 3, tugas kita, ini kan kita mengerjakan buku 4. Tapi kan kita cara mengerjakannya nggak tahu gimana kan, harus lihat di buku 3. Ya kan? Kita juga buka buku 3. Oh, cara mengerjakannya seperti ini. Nah, kita ikuti. Di sebelahnya saldo paling awal tuh ada C, berarti kita harus mengkonfirmasi. Kita lihat apakah saldo ini sama dengan surat konfirmasinya. Sama enggak? Sama, berarti kita tulis C di sebelahnya. Lihat di buku 3 ya, cara menuliskannya bagaimana. Ini loh, buku 3 itu kan kalau misalnya sudah sama nilainya ditulis C. Nah, itu kita tulis C sebelahnya. Terus di A2-nya kita juga tulis A garing 1, sama kayak di buku 3. Artinya sesuai dengan nominal yang di A garing 1. Nah. Ini ya. Jadi caranya gimana? Itu kita lihat di buku 3. Jadi sama ya. Berarti saldo di bank per 12 Desember tahun 95 nilainya sama. Nggak ada masalah. Sekarang kita geser ke bawahnya. Di situ ada tulisan setoran dalam perjalanan sebesar 394.800. Nah, kalau kita lihat di buku 3, dia itu setoran perjalanan itu dikasih tanda silang. Caranya itu ditelusuri ke jurnal penerimaan kas dan juga cut off laporan. Nah, cut off-nya ada di buku 1. Ini ya, buku 1. Buku 1 lampiran 1. Kita lihat. Kita lihat setoran dalam perjalanan itu berarti berada di antara 31 Desember dan 1 Januari. Atau awal Januari. 1 Januari kan tutup ya banknya. Berarti awal Januari. Kita bisa lihat di situ. 3.948 itu masuknya di Januari awal ya. Berarti dia harus dikurangkan kan ya di 152 ini karena 31 Desember itu dia masih dalam perjalanan. Angkanya sama ya, 3948. Kalau sudah sesuai kasih tanda silang.
bisa silang. Jadi kita harus gonta-ganti buku gini memang. Selain itu di bawahnya ada juga ongkos cetak belangko cek. Jadi di situ muncul ya. Muncul ketika ada biaya baru. Nah, di sini koreksi kesalahan bank 1314. Kita cari di sini ada nggak nilainya 1314. Ini ya lambangnya kakak. Kakak itu maksudnya koreksi kesalahan. Berarti betul ya angkanya 1314. Koreksi kesalahan bank. Oke, kalau sudah sesuai berarti kasih silang juga. Itu sudah sesuai. Kemudian kita ngintip lagi di buku 3. Nah, di buku 3 itu ada rentetan yang masih beredar, lalu dia kasih simbol sesuai atau belum. Nah, kita juga cek. Ini cek yang masih beredar ini, kita cocokkan, kita cari daftar cek masih beredar yang ada lambangnya ini ya, ada nomor cek, ada tanggalnya, ini kita cari. Di lampiran berapa ini? Halaman 12 itu nggak ada keterangan ya lampiran berapa. Nah ini yang ada nomor ceknya ini. Halaman 12. Itu kan ada daftar cek ya. Nah itu kita cocokkan, bener nggak? Cek yang masih beredar. Jadi per tanggal 3195 ceknya itu masih belum dibayarkan. Kita cek 1720 tanggal 7 Desember berarti nggak masuk di sini ya sudah. Terus maksudnya kita nggak bisa mengkonfirmasi itu, jadi ya sudah biarkan yang tanggal 7 Desember karena kita kan di sini kan bergeraknya mulai akhir Desember sampai awal Januari ya. Nih, kita cek yang 1791 kita cari di sini 1791 ada ya ini ya tanggal 28 Desember dibayarnya masih dibayarnya masih 6 Januari berarti Desember itu masih belum terbayar ya. Nah jumlahnya berapa itu di situ 325 sesuai berarti kasihlah tanda di sebelahnya. Apa sih itu kayak ya N ya. Kasih tanda N terus sampai nomor cek yang 1801 itu kita cocokkan. Kita cocokkan. Pokoknya kalau cek itu bayarnya di Januari berarti dia harus masuk di sini. Maksudnya berarti dia benar ada di sini gitu. Karena kita kan cut off-nya per 31 Desember 95. Sudah semua ya? Ada semua kan? Per 31 Desember dia belum dibayar. Karena terbayarnya di awal Januari. Kalau sudah, nah yang 1720 bagaimana? Yang 1720 itu memang di sini nggak ada keterangannya ya ceknya dirilis kapan. Tapi dia juga tidak ada keterangan kalau sudah dibayarkan di Desember gitu ya. Sehingga ini juga kita anggap dia adalah cek yang masih beredar. Gitu ya. Kemudian
di total. Apakah benar totalnya 6189 itu? Coba di total ke bawah secara vertikal, apakah benar 152.719.100 dikurangi 52.992.000 dikurangi 61.89.000 itu jadinya 151.792.100. Kalau benar totalnya segitu, kasih lambang T. Ya, kayak yang tiga ini kan setelah kita meng-cross check dia kasih logo T, aslinya sudah di total secara vertikal. Kasih lambang T. Di halaman 12, buku 1 tadi ya, di halaman 12, di atasnya yang informasi cek-cek tadi kita periksa juga ini, keterangan-keterangan ini ya, karena ada angka-angkanya ini tadi. Nah, kredit memo tanggal 12 Januari berjumlah 1314 adalah koreksi atas kesalahan yang dibuat oleh bank pada bulan Desember. Udah masuk kan ya, koreksi kesalahan bank, 1.314. Kemudian di bawahnya ada keterangan juga, ada debit memo tanggal 7 Januari berjumlah 1.230.000 untuk cek yang diterima dari seorang pelanggan ya. Jadi tanggal 29 Desember. Ternyata ceknya kosong, jadi kita harus kembalikan karena nggak ada dananya ya. Sehingga kita harus buat apa kalau ada memo debit? Kita harus membuat, kalau ada memo debit kita harus membuat jurnal penyesuaian. Jadi bisa dituliskan di bawah itu ya, JP. Karena ini jurnal penyesuaian pertama, berarti JP1 gitu ya, JP1. Jurnalnya apa? Jurnal penyesuaian JP. Ya. Kalau di buku tahun 94 ini kan JP2 karena dia udah melakukan jurnal penyesuaian lainnya. Karena kita baru memulai yang pertama gitu ya, berarti JP1. Kasih angka karena jurnal penyesuaiannya nggak cuma satu kali, kita pasti banyak. Tulis aja di bawahnya. Tulis aja di bawahnya sini. Kayak di buku yang 3 kan dia nulis JP di bawahnya sini kan. Nah sama, kita juga mencontek ini. Pokoknya kita mengikuti si buku 3 ini. Kita bikin jurnal penyesuaian. Jadi kita udah terima cek, tapi ternyata ceknya kosong. Berarti jurnal penyesuaiannya bagaimana? Waktu kita menerima cek, berarti kan jurnalnya kas pada piutang. Ternyata nggak jadi karena kosong ceknya. Berarti kita jurnalnya dibalik lagi, berarti kan masih punya piutang ya. Berarti piutang pada kas di bank. Karena pakai cek ya, kas di bank. Jadi ini menguji kemampuan akuntansi kalian ini. Karena auditor harus expert akuntansi. JP1 ya, karena jurnal penyesuaian ini kan baru pertama kali kita membuat.
buku 3. Iya, tulis aja. Kalau dia kan JP2 gini ya, kita sama ngikutin ini. Tapi karena kita baru pertama kali buat, berarti JP1. Kalau dia kan JP2 karena sebelumnya sudah membuat jurnal penyesuaian. Kita pertama kali ya udah JP1 aja. Caranya gimana? Persis kayak di lembar ketiga ini. Di kertas kerja buku 3. Ini tuh sekilas memang susah. Kenapa susah? Karena baru pertama kali. Tapi nanti kalau sudah bolak-balik dibaca, itu insya Allah ada serta harapan lah. Kayak ada penerangan gitu lah ya. Ini soalnya kadang kita tuh nggak tahu maunya dia itu apa. Jadi emang harus bolak-balik lihat instruksinya. Itu dibaca ya yang C, debit memo. Masih ingat nggak memo kredit sama memo debit? Kalau memo kredit itu harusnya dia itu kalau kredit memo itu biasanya dia itu sudah terlanjur kita ini ya sudah terlanjur kita kurangkan. Jadi kita harus mengembalikan. Jadi kita tuh sudah menganggap itu keluar. Tapi kalau ternyata itu harusnya belum keluar sehingga kita kembalikan. Jadi memo itu artinya adalah dikembalikan ke jurnal awalnya. Gitu ya. Kalau debit memo itu misalnya jurnalnya gini, kita melakukan penjualan. Kita melakukan penjualan tapi belum dibayar sama klien. Berarti kan piutang pada penjualan ya. Karena kita punya piutang pada penjualan. Lalu kita habis itu menerima cek dari si pelanggan. Akhirnya jurnal tadi kita balik kan. Karena kan sudah lunas. Jadi kas pada piutang. Kasnya kas di bank ya karena cek ya. Kas di bank pada piutang. Ibaratnya kayak atau ditransfer gitu ya. Udah saya transfer kas di bank pada piutang gitu. Ternyata ketika kita cek di rekening kita, uang itu belum masuk. Padahal kita udah menjurnal kas pada piutang. Ternyata uangnya belum masuk. Berarti kan harus dikembalikan ke posisinya semula, yaitu piutangnya harus ada lagi karena belum lunas kok gitu ya.